Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Jumpa lagi bersama dengan Bu Tami di kelas bimbingan dan konseling. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana menyikapi belajar online di era pandemi COVID-19. Tujuan layanan kali ini adalah 1. Mengidentifikasi berbagai macam cara belajar secara online, agar kalian bisa menjelaskan tentang belajar online di era pandemik itu seperti apa. Kemudian kalian juga bisa memahami bagaimana cara belajar efektif secara online. Mari kita mulai. Menyikapi belajar online di era pandemi COVID-19. Salah satu solusi kegiatan belajar selama pandemi adalah dengan belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh, seperti yang sudah kita alami, kita jalani selama ini. Agar proses belajar siswa tetap berlanjut kapanpun dan dimanapun, jadi tidak berhenti belajarnya, tetap berlanjut walaupun jarak jauh. Ada Google Classroom, ada Google Form, ada Google Meet, WA Group, ada juga yang disediakan oleh pemerintah, Ruang Guru, Google Indonesia, dan lain sebagainya untuk memudahkan dalam penyelenggaraan sistem belajar online. Dengan adanya kemudahan fasilitas pembelajaran yang disediakan, maka kita dituntut para guru dan siswa harus siap beradaptasi dengan perubahan belajar yang ada, khususnya yang sudah diatur oleh sekolah kita. Lalu bagaimana pembelajaran jarak jauh ini dapat dilakukan dengan efektif? Nah, hari ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah tetapkan manajemen waktu. Jadi, anak-anak harus belajar mengatur waktu belajar dengan tertib. Meskipun anak-anak di rumah, anak-anak tetap harus belajar dengan tertib. Lalu kerjakan dengan fokus tugas yang dibebankan oleh guru. Jadi, kalian di rumah itu harus pintar mengatur waktu. Apalagi yang orang tuanya itu bekerja. Orang tua yang bekerja kurang bisa mengontrol anak-anaknya di rumah. Maka, kalian harus pandai-pandai mengatur waktu belajar. Ya, kalau anak-anak belum terbiasa belajar mandiri, kadang-kala belajarnya mepet-mepet waktu ngirimnya. Jadi suka menunda-nunda. Padahal jika belajar atau mengerjakan tugas itu ditunda-tunda, akan memberatkan kalian sendiri. Yang kedua, persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Karena ini pandemi, belajarnya juga jarak jauh, maka perlu fasilitas-fasilitas yang mendukung, antara lain smartphone, handphone. Kalau ada laptop, komputer juga bagus. Kemudian berhubung online, maka diperlukan jaringan internet. Nah, dan ini membutuhkan kuota WiFi. Anak-anak bisa WiFi atau juga bisa tethering dengan teman, tethering dengan saudara, kakak, tethering dengan orang tua, atau tethering dengan pacar. Ada yang sudah punya pacar? Tidak boleh dulu ya, belajar dulu, masih kecil tidak boleh punya pacar. Jadi kuotanya bisa didapat dengan tethering, bisa beli, bisa cari hotspotan di mana yang ada wifi-nya. Nah, fasilitas itu bisa diakses di mana. Lalu ada handphone, ada akses internet, tetapi tidak punya aplikasinya juga tidak akan jalan. Maka perlu install aplikasi yang diperlukan seperti itu. Kalau di sekolah kita Google Classroom, Google Form, semacam itu. Jadi, persiapkan teknologi yang bagian dari belajar efektif. Yang ketiga adalah belajar dengan serius. Walaupun anak-anak belajar di rumah dengan rebahan, dengan santai, bahkan ada yang kadang belum mandi, semacam itu, tetap harus serius. Ya, sebaiknya tetap mandi, fresh, rajin, berpakaian rapi, perlu berseragam. Selama belajar itu boleh saja, tetapi tetap serius. Karena apa? Karena belajar di rumah itu kendalanya banyak dari siswa, terutama yang tidak ada kontrol orang tua.
karena godaannya itu banyak, antara lain godaan nonton video YouTube itu, karena itu menyenangkan, apalagi untuk anak-anak yang suka sekali menonton drama Korea, drakor, eman-eman kalau nggak dilanjutkan ya, penasaran terus, semacam itu sangat mengganggu. Kemudian ada juga gangguan yang berupa mengakses media sosial, tidak buka-buka pelajaran, tetapi buka Facebook, buka Instagram, bergembira di media sosial. Kendala yang lain adalah bermain online. Ini yang sering kali kendala terbesar. Bisa main Mobile Legends, Free Fire, dan lain sebagainya. Itu kendala-kendala yang dihadapi selama belajar yang mengganggu kegiatan belajar kalian dengan serius. Nah, boleh saja bermain seperti itu, tapi tetap harus ada batasannya. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu tadi, harus fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan. Ketika kita belajar, khususnya di sekolah kita itu dari jam 8 sampai jam 10 kurang lebih, itu ada 3 mata pelajaran. Ya saat itu konsisten, jangan ada hal lain yang mengganggu, dibiarkan, harus dihindari hal itu. Fokus selama belajar ya belajar. Kalau anak-anak menggunakan HP itu dengan baik khusus untuk belajar saja, khususnya anak-anak yang punya kuota limit atau tidak bisa memiliki kuota, tidak bisa membeli kuota atau kuotanya terbatas, itu anak-anak harus pintar mengatur waktu. Jadi benar-benar digunakan untuk belajar, bukan untuk membuka hal-hal yang tidak berurusan dengan belajar saat itu. Jadi harus betul-betul pintar mengaturnya. Kalau itu sungguh-sungguh dipakai untuk belajar, kuotanya hanya 1 bulan itu paling 50.000, itu malah sisa kadang-kala. Jadi boleh saja bermain, boleh saja, tetapi harus ada batasan waktunya. Itu tadi, belajarnya tetap harus serius meskipun di rumah. Yang pertama tadi waktunya, yang ketiga keseriusan kalian belajar. Yang keempat adalah menjaga komunikasi dengan para guru, teman-teman, dan orang tua. Bisa melalui WA Group, bisa melalui Google Classroom, bisa melalui meeting, Zoom meeting, Google Meet atau Zoom, semacam itu. Jadi harus menyesuaikan diri, saling berkomunikasi, saling bertanya, yang tidak paham dan lain sebagainya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang di rumah, yang para orang tua yang sudah aktif, rajin, dengan intens berkomunikasi dengan pihak sekolah, menanyakan tugas-tugas, bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitannya. Di sekolah kita di SMP Negeri 14 itu ada tim khusus untuk Google Classroom ini, yaitu Bu Riven dan Bu Nurul, itu pakarnya. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, kami membuka, boleh silahkan tindak ke sekolah, nanti menanyakan di situ. Dan ini sudah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa kendala. Pokoknya tetap harus terus berkomunikasi, sehingga makin ke sana kita makin menemukan yang pas untuk pembelajaran online ini. Kalau kemarin-kemarin masih banyak yang salah, ini double akun, ganti akun, namanya masih orang tua, nama anaknya belum ada. Semoga ke depan ini nanti kita semakin menyesuaikan diri dengan menjaga komunikasi yang intens antara orang tua, siswa sendiri, juga para guru-guru, juga para tim di SMP Negeri 14 ini. Jadi itulah yang harus kita perlukan agar belajar online di era pandemik di SMP Negeri 14 ini bisa efektif. Jadi anak-anak yang Ibu sayangi, kesimpulannya, solusi pembelajaran selama pandemik ini adalah belajar jarak jauh. Mau tidak mau harus kita hadapi ini, harus kita jalani ini. Dan pemerintah sudah memberikan kemudahan akses yang mendukung pembelajaran ini. Maka guru dan siswa harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Ada beberapa langkah pembelajaran jarak jauh yang menjadi efektif, antara lain tetapkan manajemen waktu, atur waktu sebaik mungkin, persiapkan teknologi yang diperlukan. Ya, memang kita harus sedikit berjuang untuk
dapat menjalankan ini. Kemudian harus belajar dengan serius, atur sebaik mungkin kuota atau hindari atur sebaik mungkin pemakaian kuota, hindari hal-hal yang mengganggu belajar, itu akan membuat kalian bisa belajar dengan serius. Yang keempat adalah menjaga komunikasi antara orang tua, siswa, dan guru dalam mengatasi berbagai hambatan-hambatan dalam proses belajar jarak jauh ini. Jadi demikian anak-anak, bagaimana kita menyikapi belajar jarak jauh secara online di era pandemi ini. Kita harus menjalaninya dengan baik, dengan positif, dengan senang hati. Semoga pandemi ini bisa berlalu, cepat berlalu, dan kita bisa bersama-sama jumpa lagi di pelajaran BK, jumpa lagi di sekolah secara langsung. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di pertemuan BK yang akan datang. Sampai jumpa.